Yang saya hormati 216 kampung. Yang saya hormati para kepala bidang di lingkungan Dukcapil, staf dan honorer. Saya hormati seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kami boleh hadir dalam keadaan sehat dan walafiat di tempat ini. Yang kedua, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perekaman EKTP. Dokumen kependudukan adalah dokumen yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh semua orang yang telah berumur 17 tahun ke atas. Mau tidak mau harus punya EKTP. Kami sudah ada di zaman digitalisasi. Kami sudah harus memiliki EKTP di setiap kampung dan distrik. Jadi pada kesempatan ini kami pemerintah Kabupaten Paniai sudah 3 tahun berturut-turut kami sudah mengumpulkan seperti saat ini, baik itu kepala distrik, kepala kampung, bahwa melakukan perekaman EKTP sangat penting. Karena dokumen kependudukan ini akan berlaku di setiap tingkatan, baik itu anak-anak mau sekolah, baik itu dalam berupa bantuan-bantuan sosial, kemudian yang lain-lain. Sementara kita di Kabupaten Paniai ini masih memakai kearifan lokal. Tahun depan kearifan lokal itu sudah tidak akan ada lagi. Siapa yang punya EKTP, dia yang wajib mendapatkan bantuan sosial. Baik itu PKHK, rumah-rumah, bantuan sosial dan yang lain-lain juga. Kemudian seperti petani kopi, kemudian petani ikan, honorer, itu harus yang punya EKTP itu yang harus dapat. Dari semua hasil yang telah kita lakukan selama 3 tahun, masih terdapat banyak masyarakat di kampung dan distrik yang belum melakukan perekaman EKTP. Ini merupakan tanggung jawab kita semua yang hadir pada saat ini. Bukan saja kepala kampung, bukan saja kepala distrik, tapi kita semua. Karena ini dia akan berdampak pada jumlah penduduk. DPT di Kabupaten Paniai sekarang sudah turun. Sekarang bagaimana caranya supaya kita dongkrak ini supaya dia naik? Jalan satu-satunya tidak bisa lain, harus lewat perekaman EKTP. Asisten 1 Kabak Tatapel lain-lain sudah pergi ke Jakarta untuk mendongkrak ini, tapi mereka sampaikan bahwa harus melakukan perekaman EKTP. Baru suara itu dia bisa bertambah, baru data penduduk itu dia akan bisa bertambah. Tidak ada jalan lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mewakili Ibu PD Bupati, Ibu Sekda dan teman-teman asisten menyampaikan kepada kita semua, mulai hari ini sudah mengambil formulir di Dukcapil untuk melakukan pendaftaran atau perekaman EKTP. Jadi kita wajib menyampaikan itu kepada masyarakat. Yang belum datang segera. Ingat, waktu kita tinggal 2 bulan. Bulan September tanggal 21 itu akan di-close, ditutup. Dan dari situ baru akan diumumkan bahwa DPT Kabupaten Paniai sekian. Bulan September, perhitungan dari hari ini ke bulan September tanggal 21 itu kira-kira 1 bulan lebih ya, 1 bulan 3 minggu. Ini waktu yang sangat singkat. Tolong dimanfaatkan baik-baik oleh kepala kampung dan kepala distrik.
Kalau kita sayang kita punya daerah, mari kita lakukan perekaman KTP supaya di pilkada bupati besok kita sudah di atas 100, pilkada gubernur kita sudah di atas 100. Ini modal dasar di Kabupaten Paniai. Nanti dari orang di kabupaten lain itu akan melihat, Paniai ini misalnya sebelum 3.000 cukup wakil gubernur saja, bukan gubernur. Ini perhitungan-perhitungan ini harus dipikir ke depan panjang. Kemudian kita kejar untuk 30 kursi. 30 kursi di DPR Kabupaten Paniai. Dan kita harus dongkrak kerja. Jadi misalnya kalau kita sudah di atas dari 100, berarti ini pertarungan politik kita di tingkat provinsi. Kita bisa ada nama di sana. Kalau di bawah 100, itu yang kita harus kerja keras untuk di atas 100. Ini semua akan membantu kita semua dalam bentuk apapun, secara politik, secara sosial, secara budaya, semua akan berdampak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, kepala kampung, masyarakat yang hadir, intelektual yang hadir, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan kita jadi penghambat. Bilang tidak usah rekam, sedangkan sebentar kita datang demo di KPU, demo di Pemda, suara kita sedikit. Ini tidak boleh terjadi. Jadi sosialisasi yang kita sampaikan oleh pemerintah ini tolong ditindaklanjuti dalam 1 bulan 3 minggu. Jadi pada saat tanggal 21 September 22 itu sudah diumumkan DPT seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan di situ kita sudah di atas 100, bukan di 93.000 lagi. Oleh karena itu sekali lagi Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil beserta teman-teman di sana, operator, kami sampaikan mewakili Ibu PJ Bupati, Ibu Sekda, tolong kerja keras Dukcapil juga, difungsikan semua kekuatan yang ada di Dukcapil. Mobil perekaman seperti tadi Ibu Sekda sampaikan, mobil perekaman itu difungsikan. Kalau bisa membagi 3 wilayah. Wilayah 1 di Paniai Timur, wilayah 2 di Paniai Barat, wilayah 3 di Agadide. Kalau sudah turun di wilayah, tolong di wilayah masing-masing itu juga jaga keamanan baik. Jaga petugas Dukcapil yang turun itu. Jangan kamu bikin masalah di sana lagi. Kamu bikin masalah berarti tambah menghambat lagi. Seperti lalu yang di Paniai Barat, pergi bawa lari alat-alat segala macam. Itu tidak boleh, itu salah satu yang menghambat. Kalau Dukcapil sudah turun dengan alat-alatnya, tolong kepala distrik, kepala suku, Tripika yang ada, tolong amankan dan masyarakat melakukan perekaman KTP di situ. Begitupun juga di Agadide. Kalau petugas Dukcapil sudah datang di Agadide, semua Tripika, kepala suku yang ada di sana, kepala distrik, kepala kampung, tolong amankan supaya perekaman KTP itu dalam 1 minggu atau 2 minggu orang lakukan di sana itu bisa mendongkrak penduduk di sana, jumlah pemilih di sana. Ini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Kalau seandainya masyarakat ataupun pemuda-pemuda melakukan pemalangan dan terjadi di pusatkan kembali di Enaro, jangan heran kalau jumlah DPT di Paniai Timur meningkat, naik. Jadi harus kamu rekam dan kamu sampaikan bahwa perekaman itu bukan kamu punya alamat di Enaro. Kalau orang Enaro tidak apa-apa, tapi misalnya kalau orang Paniai Barat atau Obano, kau pakai alamat di Obano sana. Walaupun kau rekam di sini, kalau kau tidak pakai di Obano, berarti itu kau punya apa? Nama itu masuk di Paniai Timur, DPT Paniai Timur yang naik. Hal-hal ini juga yang penting camat dan kepala kampung sampaikan. Kalau kamu tidak sempat rekam di wilayah masing-masing, datang rekam di Enaro, berarti pakai nama alamat di kampungmu di sana. Misalnya dari Abad tadi, bilang ya, kok dari Abad tadi di sana. Jangan kok orangnya di sana baru pakai alamatnya di Enaro.
Macam-macam ini hal penting yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi saya pikir begitu. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Tolong kita bangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, kepala kampung, ke kepala distrik, ke kabak KPM, ke asisten satu, ke sekda, dan laporkan ke bupati. Ini hal-hal ini penting, koordinasi kerja ini penting, komunikasi ini penting, supaya kita tidak terjadi risk nantinya. Kita sudah lakukan kita sudah lakukan perekaman kita sampaikan. Sekarang kalau misalnya masyarakat tidak melakukan perekaman, nantinya bagaimana? Akan ada dampak-dampak negatif. Justru kita harus menghindar dari dampak-dampak negatif ini. Mari kita bangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik untuk melakukan perekaman KTP di Kabupaten Banjar. Kemudian yang terakhir saya sampaikan di Dukcapil, tolong bangun komunikasi yang baik di Dukcapil sendiri juga antara kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang serta operator-operator, komunikasi yang baik supaya pada saat turun itu satu timnya kuat, timnya tidak tercerai-berai. Kalau timnya tidak kuat tercerai-berai, hasil yang kita mau dapat di lapangan pun sama, nanti tidak memuaskan. Harus tim yang kuat, dia turun di 3 wilayah yang tadi kami sampaikan. Wilayah 1 Pania Timur, wilayah 2 Pania Barat, wilayah 3 di Agadide. Ini harus turun. Kalaupun nanti terjadi persoalan di lapangan itu lain cerita, itu nanti. Itu dari belakang yang kita lihat. Tapi yang harus pertama harus turun ke wilayah masing-masing supaya masyarakat datang di titik-titik yang sudah ditentukan. Sehingga kami bisa dapat hasil yang maksimal. Semoga di tanggal 21 September kita berdoa semua supaya DPT Kabupaten Pania itu bisa naik di atas 100. Itu harapan kami semua. Untuk itu kegiatan sosialisasi di hari ini merupakan hal yang penting bagi kita semua, dan kita semua harus laksanakan mulai hari ini. Kita sudah kerja. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf, dan itu kami harus sampaikan. Mungkin yang terakhir, kepala desa, tolong sayang masyarakatmu. Masyarakat anak kecil, ibu-ibu datang di kantor bupati, datang di kantor BP, datang di orang. Itu kasihan. Tolong sayangi mereka. Kalau memang ada berkat untuk desa itu, tolong pergi di desa sendiri dan aturlah desa itu. Kalau ada berkat. Kalau tidak ada, baru kau lari dari tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan dan pemerintah melalui bapak-bapak kepala kampung. Itu tanggung jawabmu nanti di akhirat seperti apa. Tapi kamu harus sayang kampung masyarakat, turun di kampung. Masyarakat harus rasakan 1.000-2.000 yang ada. Tidak besar kok. Jangan karena kamu mengorbankan balai kampung, balai yang lain-lain, dan karena ulah-ulahnya 1-2 orang. Tidak boleh sudah. Sayangilah masyarakatmu, sayangilah kampungmu. Kita mau gimana lagi? Pasti kita kembali juga ke kampung kita masing-masing. Nama baik lebih berharga. Baik, demikian yang saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke